ketika dosa tidak lagi terasa salah. Dalam kehidupan rohani, ada satu kondisi yang sangat berbahaya, namun sering tidak disadari, yaitu ketika dosa tidak lagi terasa salah. Ini bukan terjadi dalam sekejap, tetapi melalui proses yang perlahan. Hati yang dulunya peka terhadap teguran Tuhan, perlahan menjadi tumpul. Apa yang dulu membuat kita merasa bersalah, kini terasa biasa saja. Apa yang dulu kita hindari, sekarang kita toleransi. Inilah tanda bahwa hati kita mulai menjauh dari Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 2 berkata, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat ini menggambarkan hati nurani yang telah menjadi tumpul, seolah-olah mati rasa terhadap dosa. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, karena seseorang bisa tetap menjalani aktivitas rohani, tetapi hatinya sudah tidak lagi peka terhadap kebenaran. Proses ini biasanya dimulai dari hal-hal kecil, dosa yang dianggap sepele, kompromi yang sedikit demi sedikit, dan ketidaktaatan yang dibiarkan. Awalnya, Roh Kudus menegur. Kita merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Tetapi ketika teguran itu diabaikan berulang kali, suara itu menjadi semakin lemah. Sampai akhirnya, kita tidak lagi merasa bersalah. Efesus 4 ayat 18-19 berkata, dan pengertiannya telah menjadi gelap, dan mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ketika hati menjadi tumpul, kita kehilangan kepekaan rohani. Kita tidak lagi bisa membedakan dengan jelas mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Kita mulai membenarkan dosa, mencari alasan, bahkan mungkin membandingkan diri dengan orang lain untuk merasa lebih baik. Padahal ukuran kebenaran bukanlah manusia, tetapi firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia bisa menipu. Kita bisa merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya kita sedang jauh dari Tuhan. Inilah sebabnya kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita, tetapi harus terus kembali kepada firman Tuhan sebagai standar hidup. Salah satu tanda hati yang mulai tumpul adalah ketika kita tidak lagi terganggu oleh dosa. Kita bisa melakukan hal yang salah tanpa rasa bersalah. Kita bisa menjauh dari Tuhan tanpa merasa kehilangan. Inilah kondisi yang paling berbahaya, bukan karena dosanya lebih besar, tetapi karena kita tidak lagi sadar bahwa kita sedang berdosa. Namun kabar baiknya, Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi orang yang mau kembali. Selama kita masih mendengar firman Tuhan, selama hati kita masih bisa disentuh, itu berarti Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Mazmur 51 ayat 12 berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud menyadari bahwa ia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Ia datang dengan kerendahan hati, meminta Tuhan memulihkan hatinya. Inilah langkah yang harus kita ambil, datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan mau dibentuk kembali. Selain itu, kita juga perlu menjaga kepekaan hati kita setiap hari. Caranya adalah dengan hidup dekat dengan Tuhan, melalui doa, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin peka hati kita terhadap dosa. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan adalah penjaga hati kita. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, kita akan lebih peka terhadap apa yang benar dan salah. Mungkin saat ini kamu merasa bahwa ada area dalam hidupmu yang sudah tidak lagi terasa salah, padahal kamu tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan abaikan itu. Itu adalah panggilan Tuhan untuk kembali. Jangan tunggu sampai hati menjadi semakin keras. Jangan biarkan dosa menjadi kebiasaan. Datanglah kepada Tuhan sekarang juga. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau bertobat. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu.
Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan sanggup menggantikan hati yang keras dengan hati yang lembut. Dia sanggup memulihkan kepekaan kita. Tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan untuk dipulihkan. Mari kita menjaga hati kita tetap peka. Jangan biarkan dosa menjadi sesuatu yang biasa. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan izinkan Dia terus membentuk hidup kita. Karena hati yang peka adalah tanda bahwa kita masih berjalan dekat dengan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau, hati kami bisa menjadi keras dan tidak peka terhadap dosa. Ampuni kami jika kami telah membiarkan dosa tinggal dalam hidup kami. Lembutkan hati kami kembali, ya Tuhan. Berikan kami hati yang peka terhadap suara-Mu dan rindu hidup benar di hadapan Mu. Tolong kami untuk menjauhi segala yang tidak berkenan dan hidup dalam ketaatan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dipulihkan oleh firman Tuhan.